bilangan. Nah, yang pertama itu kita pengertian basis bilangan ya. Basis bilangan itu adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Dasar terbentuknya bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Ini adalah pengertian dari basis bilangan. Terus biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita gunakan itu yaitu basis 10. Karena kemungkinan besar itu kenapa digunakannya basis 10? Karena banyaknya jari tangan kita ini ada 10. Terus basis 10 itu terdiri dari 0 sampai 9. Basis 10 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Begitupun basis-basis yang lain. Contohnya kayak basis 2 itu berarti kan terdiri dari 0 dan 1 kan? Ya. Terus kalau misalnya basis 3 berarti 0, 1, 2. Ya, oke. Begitupun kayak basis-basis seterusnya ya, kayak basis 4 berarti 0, 1, 2, dan 3. Ya. Terus adapun penjabaran basis. Kita coba ya, penjabaran basis. Kita contohnya itu ada 253 biasanya dibilang. Terus biasanya kalau di materi basis tidak dituliskan basisnya, itu berarti basis 10. 253 ini basis 10. Biasanya memang basis 10 ini tidak pernah dituliskan 10-nya. Jadi kita jabarkan 253 basis 10 sama dengan 2 dikali angka basisnya, berarti 2 dikali 10 ditambah 5 dikali 10 tambah 3 dikali 10. Lalu ini tuh mereka punya pangkat, dan pangkatnya itu ini banyaknya bilangan ini. Kan ini ada 3 nih, 1, 2, 3 kan? Berarti pangkatnya itu banyaknya bilangan dikurangi 1. Berarti 3 dikurang 1, 2. Nah, 2 kita tuliskan di atas 10. Terus 2 dikurang 1, 1. Kita tuliskan di sini 1. Dan juga 1 dikurang 1, 0. Oke, ini adalah penjabaran basis. Begitupun seperti basis-basis yang lain ya. Misalnya kayak basis 6 berarti angka pengalinya yaitu basis itu sendiri. Oke, di sini ada soal misalnya penjabaran basis doang tapi tidak dituliskan basisnya. Jadi kita tulis dulu ya. 3 7 pangkat 3 tambah 2 7 Nah, ini bagaimana sih cara menulis basisnya? Ada yang bisa? Boleh? Silakan. Oke, good. Karena kenapa basis 7? Karena pengalinya itu 7. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengubah basis tertentu ke basis
basis 10. Langsung kita masuk pada contoh soal ya. Di sini ada 4, 3, 5, basis 6 berarti ke basis 10. Caranya itu dengan mengalihkan semua angka dengan basisnya. Berarti 4 dikali 6. Karena bilangannya 3 berarti pangkatnya 2. Oke. 2 ditambah seterusnya 3 kali 6 pangkat 1 tambah 5 dikali 6 pangkat 5. Oke. Nah, ini kita cari hasilnya untuk menjadi basis 10. Berarti 4 dikali 6 kali 6 36 ditambah 3 dikali 6 tambah 5 dikali 1. Oke. Hasilnya 167. 167. Berarti 435 basis 6 ini sama dengan 167 basis 10. Oke, seperti itu cara mencari mengubah basis tertentu ke basis 10. Oke, baik. Setelah kita tahu contoh soal dari mengubah basis tertentu ke basis 10, saya punya satu soal dan siapa yang bisa mengerjakan boleh ya di depan. 1 basis 8 diubah ke basis 10. Ayo, ada yang bisa? Oke, boleh, silakan. Oke. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengubah basis 10 ke basis tertentu. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk contoh soal. Di sini ada 985 basis 10 kita ubah jadi basis 6. Caranya 985 6 dikali berapa yang hasilnya itu 985 ataupun yang mendekati? 164. Oke, 164 hasilnya? Hasilnya 984. Berarti ada sisa 1 kan? Ya. Sisanya itu kita tulis di sini. Terus selanjutnya diturunkan. Yang kita turunkan itu yang bilangan ini 184 6 kali berapa yang hasilnya mendekati atau hasilnya 164? 27. Hasilnya berapa? 162. 162 berarti sisanya ada 2. Oke, kita tuliskan 2. Terus kita turunkan lagi 27 6 kali berapa yang mendekati atau yang hasilnya 27? 4. Oke, hasilnya 20. berarti sisanya 3. Terus kita turunkan lagi, pokoknya sampai habis. 4 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? 6 kali 0. Oke, 6 kali 0 hasilnya kan 0. Berarti di sini ditambah 4. Nah, untuk menulis hasilnya yang kita tulis ini yang di sini sisanya, tapi dari bawah ke atas, yaitu berarti 4 terus 3 2 1 basis 6. Ini hasilnya ya 4 3 2 1. Oke, ini ya. Terus saya punya
Silakan boleh langsung maju ke depan ya. 125 basis 10 ke basis 2. Oke, siapa yang bisa bergerak? Silakan. Basis 2. Jangan lupa ini ya, tulis. Oke, yeay, benar ya. Baik, untuk materi yang ketiga atau materi selanjutnya yaitu mengubah basis tertentu ke basis tertentu. Nah, caranya itu kita tidak bisa langsung kayak misalnya dari basis 6 ke basis 3 gitu kan. Dalam contohnya itu ini tidak bisa langsung. Jadi caranya itu kita ubah dulu basis 6 ini ke basis 10. Jadi 6 ke 10, baru dari basis 10 kita bisa ubah ke basis 3. Caranya masih sama, dari 435 basis 6 ke basis 10 itu sama. Kita kalikan dengan basis itu sendiri. 5 kali 6, 40. Hasilnya tadi 167. Nah, berarti ini sama dengan 167 basis 10. Oke, di sini kan kita sudah mendapatkan hasilnya dan sudah kita ubah dari basis 6 ke basis 10. Baru bisa kita ubah ke basis 3. Kita tuliskan 167 3 kali berapa yang hasilnya itu 167 atau mendekati? 55 dikali 3 itu kan hasilnya 55. Berarti sisanya ada 2. Oke, kita turunkan lagi 55. 3 kali berapa yang mendekati atau hasilnya 55? 18. Hasilnya 54 berarti ada sisa 1. Kita turunkan lagi 18. 3 kali berapa? 6. Tambah 0. Kita turunkan lagi 6 kali 2 tambah 0. Kita turunkan lagi 2 kali 0 tambah 2. Oke, ini kan sudah habis nih. Berarti hasilnya yang ini. Kita tuliskan dari bawah ke atas. Jadi sama 0, 0, 1, 2 basis 3. Oke, berarti ini hasilnya. Terus ada, saya punya contoh soal lagi nih. Siapa yang bisa nanti boleh bagi depannya? 123 dari basis 9 ke basis 3.
Oke, benar ya hasilnya. Itu kita dapat 1021 basis 3. Jadi ini benar. Yeay. Nah, untuk materi selanjutnya itu biasanya selain basis 10 dari ilmu komputer itu biasanya digunakan ada kalau basis 10 itu bilangan desimal ya. Itu basis 10. Kalau dari ilmu komputer biasanya ada basis 2. Disebutnya itu biner. Terus ada basis 4. Disebutnya quarter. Terus ada basis 8 juga. Basis 8 itu biasanya disebut oktal. Sama basis 16 disebutnya hexadesimal. Nah, ini basis 10, basis 2, basis 4, dan basis 8 dan juga basis 16 ini sering digunakan di dalam ilmu komputer. Oke, dari basis-basis ini kita itu bisa mendapatkan tabel atau membuat tabel konversi bilangan. Seperti yang ada di samping sini. Nah, ini akan kita isi dari basis-basis tersebut. Kalau basis 10 itu kan dari 0 sampai 9 kan. Nah, yang dituliskan itu mulai dari 1, 0-nya tidak usah. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk yang setelah 9 ini kita tuliskan 10. Nah, untuk turunan basis kedua itu kan basis kedua ini cuma 2 angka kan, terdiri dari 0 dan 1. Berarti kita tuliskan itu hanya boleh 2 angka tersebut, 0 dan 1. Tidak boleh angka 2 ataupun seterusnya. Karena 0 tidak kita tuliskan, jadi kita mulai dari angka 1. Terus untuk digit keduanya yaitu 1, 0, 1, 1. Digit ketiganya 1, 0, 0, 1, 0, 1. Terus untuk digit keempat itu 1, 1, 0, 1, 1, 1. Untuk digit kelimanya itu 1, 0, 0, 1, 0, 1. Terus untuk digit ke ini ke-6 0, 1, 0. Begitupun seterusnya ya. Terus untuk basis keempat ada yang mau coba? Oke, boleh silakan. Oke, benar ya, karena basis 4 itu dimulai dari 0 sampai dengan 3. Ini untuk digit kedua dan ini untuk digit keempat, begitupun seterusnya. Nah, terus untuk basis 8 ada lagi yang mau coba? Oke, boleh. Oke, good. Ini juga benar ya, karena basis 8 itu sampai dengan 0 sampai 7. Itu pun seterusnya, ini untuk digit kedua. Terus untuk basis 16 ada yang mau coba lagi? Oke, silakan.
kedua dari basis 16. Nah, kita ini sudah memperoleh tabel kan? Tabel ini bisa mempermudah kita dalam mencari basis atau mengubah basis tertentu ke basis tertentu. Tapi dia punya aturan-aturan. Yang pertama itu, misalnya dari basis 2 ke basis 8, itu dikelompokkan jadi 3 bilangan dari kanan. Karena 2 pangkat 3 itu hasilnya kan 8. Oke, supaya kita lebih paham, kita langsung masuk contoh soal. Di sini ada bilangan 10, 10, 110, basis 2. Mau kita ubah ke basis 8. Nah, sebelumnya kita pisahkan dulu. Kita hitung 3 bilangan dari sebelah kanan. Berarti nah, ini kan 1, 2, 3 kalau kita kasih batas, 1, 2, 3 kasih batas. Nah, baru bisa kita lihat di tabel. Yang pertama itu kita cari 1 di basis 2, 1 di basis 2, di basis 8 berapa? 1. Kita tuliskan 1. Oke, untuk bilangan selanjutnya yaitu 0, 1, 0. Nah, untuk bilangan seperti ini, 0-nya itu kita tidak usah hiraukan yang di depan ini. Jadi kita cuma ambil yang 1, 0 di sini. Nih, 1, 0 di sini. Kita lihat di basis 2, 1, 0. Di basis 2, di basis 8 ada angka 2. Kita tuliskan 2. Angka selanjutnya yaitu 110. Kita lihat di tabel 110 di basis 2, di basis 8 ada angka 6. Oke, berarti kita tuliskan 6. Berarti inilah hasilnya dari 1010 basis 2 berarti sama dengan 126 basis 8. Lalu aturan selanjutnya itu ada seperti kayak 2 jadikan basis 4. Nah, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 4? Kan 2 pangkat 2. Nah, kalau 2 pangkat 2 itu berarti kan kita lihat ininya pangkatnya. Kalau misalnya pangkat 2 berarti bilangan yang dikelompokkan itu 2. Terus yang ketiga itu kayak 2 ke 16 juga. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Kan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4. Berarti kita lihat pangkatnya. Jadi cara mencarinya itu 4 dan kita kelompokkan bilangan itu 4 dari sebelah kanan. Oke, untuk materi selanjutnya itu kita akan membuktikan fakta-fakta tentang hubungan basis dengan keterbagian. Fakta-fakta hubungan bagian. Oke, langsung masuk contoh soal ya. Akan ditunjukkan bahwa delapan habis membagi 7 basis dari 9. Nah, kita akan membuktikan ini. Kita jabarkan dulu basisnya 7, 1, 2, 6, 3, 5 basis 9. Kita jabarkan dulu 3 dikali 9 tambah 1 dikali 9 dikali 9 tambah 6 dikali 9 dikali 9. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita mulai dari 5. 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selanjutnya cara mengerjakannya itu perhatikan bahwa nah, kita tulis angka 9 ini dari pangkat terkecil, yaitu dari pangkat 1. Ini tidak kita tuliskan dulu ya, karena ini kalau dikali bakalan hasilnya itu cuma 5, nggak ada hasilnya. Jadi kita tulis dari 9 ini 9 pangkat 2, 9 pangkat 3, 9 pangkat 4.
4 dan 9 pangkat 5. Nah, kita bagi dengan ini angka 8 karena 8 ini katanya habis membagi 7, 1, 2, 6, 3, 5. Tuliskan 8. Nah, 9 dibagi 8 itu kan hasilnya 1, dia sisanya ada 1. Kita tuliskan sisanya ada 1. Begitupun seterusnya kayak 9 pangkat 2 hasilnya berapa dibagi 8 itu sisanya berapa? Kan itu sudah kita cari 9 pangkat 2 hasilnya dengan 1 dibagi 8 sama dengan 10 sisanya ada 1. Terus 9 pangkat 3 itu dibagi 8 sisanya juga ada 1. Ini juga sisanya 1. Sisanya juga 1. Nah, apa selanjutnya itu? Sehingga tiga dikali 9. Nah, 9 ini itu kan pasangannya dengan ini kan? Berarti 3 dikali 9 dibagi 8 itu sisanya adalah 3. Terus selanjutnya 6 dikali 9 pangkat 2 dibagi 8 itu sisanya ada 6. Terus 2 dikali 9 pangkat 3 dibagi 8 itu sisanya ada 2. Terus selanjutnya sampai habis 1 dikali 9 pangkat 4 dibagi 8 itu sisanya 1. Jadi sisanya ada 1. Terus yang terakhir 7 dikali 9 pangkat 5 dibagi 8 itu sisanya sisanya 7. Oke, kita tuliskan. Jadi 7 dikali 9 pangkat 5 ditambah 1 kali 9 pangkat 4 ditambah 2 kali 9 pangkat 3 ditambah 6 kali 9 pangkat 2 tambah 3 kali 9 ditambah 5 dibagi 8 itu sisanya kita sambung di sini ya. Oke, jadi kita sudah dapatkan sisanya ya. Jadi kita tulis sisanya sebelah sini 7 ditambah 1 ditambah 2 tambah 6 tambah 3. Nah, sisa ini kita dapatkan kan dari bilangan ini ya. Jadi yang 5 ini kan belum kita pakai. Jadi kita tambahkan di sini. Tambah 5. Hasilnya itu sama dengan 24. Hasilnya 24. Nah, karena 24 itu terbagi oleh 8. Habis dibagi oleh 8 ya. Oleh 8. Maka 7 kali 9 pangkat 5 tambah 1 kali 9 pangkat 4 tambah 2 kali 9 pangkat 3 tambah 6 kali 9 pangkat 3 tambah 3 kali 9 pangkat 1 dan tambah 5 itu terbagi oleh 8 juga. Nah, jadi 8 itu habis membagi 7, 1, 2, 6, 3, 5 basis dari 9. Nah, bisa kita simpulkan bahwa
Dari proses penyelesaian yang sudah kita jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu bilangan yang ditulis dalam bahasa 9 bahwa suatu bilangan dalam bahasa 9 terbagi oleh 8. Apabila jumlah angka-angkanya terbagi oleh 8. Jadi secara umum hal ini dikatakan bahwa suatu bilangan yang ditulis dalam basis D akan terbagi oleh B kurang 1. Nah, tadi kan basis 9 kan, berarti B ini 9 dan terbagi oleh 9 kurang 1 tadi adalah 8. Oke. Apabila jumlah angkanya terbagi oleh B kurang 1. Nah, kesimpulan ini bisa kita terapkan untuk menyelesaikan soal-soal seterusnya. Nah, mungkin materi kita sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.